Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai kelak nanti akhir zaman, mendapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita di akhir daripada tartib, yaitu furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Karena niat di awal pertama sudah kita bahas perbedaan niat di antara beberapa imam mazhab. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i mengatakan niat itu wajib, begitu juga Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Hanabilah sudah kita bahas. Kemudian di penghujung yaitu at-tartib, karena dua ini tidak ada di dalam Al-Quran. Kembali lagi ke pelajaran yang lalu, Allah hanya mengatakan 4, kemudian diambil 2 dari hadis. Jadi sempurnalah pandangan daripada Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lain. Dia mengatakan adanya niat dan tertib itu diambil daripada hadis Nabi SAW sesuai dengan apa yang dilihat oleh para sahabat. Jadi setiap sahabat melihat Nabi berwudu tidak pernah mendahulukan tangan dulu baru muka atau kaki dulu baru muka, tidak. Tapi setiap riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat di mana mereka melihat Nabi dipastikan wudunya secara beraturan. Nah, disinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya at-tartib itu wajib. Jadi tertib itu wajib. Tapi kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. At-tartibu tathiru a'dha'il wudu' wahidan ba'dal akhar kama warada fi nasil Qur'an. Ay ghaslul wajh awalan tsummal yadain. Jadi tertib itu adalah membasuh sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membasuh muka, kemudian tangan, kemudian mengusap sebagian daripada kepala, rambut, kemudian membasuh kaki. Waqtalafal fuqaha'u fi wujubi. Nah, tapi permasalahannya apakah wajib itu, tertib itu wajib? Jadi makna tertib itu alla yuqaddima udwan ala udwin. Itu makna tertib. Jadi tidak diperbolehkan mendahului anggota yang kedua dijadikan anggota yang pertama. Itu namanya tertib. Jadi dia berurutan sesuai Al-Quran. Muka, tangan, mengusap, rambut, kemudian kaki. Itu tertib. Nah, Imam Syafi'i mengatakan wajib. Nah, tapi sebagian para ulama ikhtilaf, berbeda ketika mengatakan wajib. Imam Syafi'i wajib. Maka kita baca pandangan pertama. Faqala al-Hanafiyyah wal Malikiyah innahu sunnatun muakkadatun la fardun fayabda'u bima bada Allahu bi dzikri wa bil mayamin li'anna nasal Qur'an al-warid fi ta'addudi faraidul wudu atful mafruḍat bil waw allati la tufidu illa mutlaqul jama' wa huwa la yaqtadi tartib. Jadi menurut pandangan Imam Hanafiyah wal Malikiyah, tertib itu bukan wajib tapi sunnah muakkadah.
Jadi dia bagi mereka tidak tertib pun tidak jadi masalah. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak, tertib itu wajib. Kenapa pandangannya seperti itu? Karena waw di situ, waw kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Waw, ada waw. Itu kan waw atop namanya, Pak. Kalimat penyambung untuk kalimat setelahnya. Dan begitu. Nah, jadi kalimat waw itu artinya dan, penyambung sebelumnya. Nah, jadi menurut pandangan Imam Hanafiyah wal Malikiyah, beliau mengatakan allati la tufidu illa mutlaqal jama' wa huwa la yataduk tertib walau kana tartibu matluban la adhafa bil fa'i aw summa. Jika seandainya tertib itu wajib, maka dia tidak menggunakan bahasa waw, tapi dia menggunakan fa atau summa. Jadi begini bahasanya, farsilu wujuhakum summa aydiyakum summa ru'usikum summa arjulakum. Jadi pakai summa, bukan pakai waw. Nah, itu bahasa Arab yang hebat ya. Ya bisa maknanya sama, tapi nanti maksud dan tujuannya bisa berbeda. Jadi penggunaannya saja itu harus betul. Jadi bahasa Al-Quran menggunakan waw, bukan summa. Kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, jika seandainya menggunakan kalimat summa atau fa, falsilu wujuhakum fa aidiyakum ilal marafikin famsahu biru'usikum fa arjulakum, diganti wawunya. Nah, itu kan artinya sama, Pak. Kalau summa itu artinya kemudian, kalau fa itu maka, kalau waw dan. Tapi sama-sama kalimat ini namanya huruful atop, huruf penyambung. Jadi summa kemudian. Nah, jadi tapi makna summa dan makna waw itu berbeda. Kalau makna waw dia tidak menunjukkan satu kewajiban. Tapi kalau dia menggunakan summa, maka dia harus dan wajib, dia harus tertib. Nah, itu pandangan daripada Imam Maliki dan Imam Hanafi. Ini agak tinggi, Pak. Litaqibi jumlatil a'dha. Ini kajian sebenarnya, kajian anak pesantren. Wa qala Syafi'iyya wal Hanabilah at-tartibu fardun la fil ghusl. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Hanabilah mengatakan tertib itu fard, wajib. Di dalam wudu tidak ada yang namanya tertib itu tidak wajib. Tidak. Tetap dia wajib. Kecuali mandi. Kalau mandi itu terserah. Misal Bapak ingin mandi wajib. Dari mana Bapak harus mulai? Terserah. Bisa dari kaki dulu, bisa dari pinggul, bisa dari bahu, bisa kepala, atau kepala dulu atau kaki, apa semuanya terserah. Dalam hukum terserah, tapi sunnahnya ya tetap bawa dulu kepala jangan, karena bahaya. Nah, Nabi ajarkan basahkan dulu kaki sebelum mandi, kaki dulu, baru terakhir kepala. Nanti kalau kepala dulu bahaya, pembuluh darahnya bisa pecah nanti. Nah, jadi ajaran sunnah daripada Nabi SAW itu mendahulukan kaki dulu. Jadi basahkan dulu kaki semuanya, pinggul apa semuanya, baru nanti masuk ke bahu kanan, kemudian ke bahu kiri. Setelah itu baru ke kepala. Jadi kepala itu terakhir. Nah, kemudian di sini Imam Syafi'i mengatakan dan Imam Hanabilah mengatakan, ya enggak. Kalau wudhu tetap tertib, tapi kalau mandi tidak perlu tertib. Jadi dia mau masuk dulu yang mana terserah. Ya, mau orangnya dia pakai shower, tuh kepala dulu, tidak apa-apa. Atau dia pakai centong, kayak gayung, mana dulu dia mau, bahu. Atau dia mandinya di sungai, dia main-main dulu kakinya, cebloskan kaki. Kemudian dia niat, nawaitul ghusla raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala fardun. Kaki dulu, udah, enggak apa-apa, mau kamu, enggak perlu tertib kalau mandi. Tapi kalau wudu tidak bisa. Dari mana
li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyin lil wudu'i al-ma'mur bih, karena Nabi sendiri yang telah mempraktekkan. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hajjati ibda'u bima bada Allahu bih wal ibratu bi umumil lafadz wa li anna fi ayatil wudu' qarinatun tadullu ala annahu uridu biha tartib fa innahu ta'ala dzakara mamsuhan baina maqsudat wal arab la tufariqu bainal mutajanisin wa la taqta'un nazar an nazirihi illa li fa'idatin wa hiya huna at-tartib wa li anna al-ayata bayanun lil wudu'il wajib bidalilin annahu lam yadhkur fiha syai'un minas sunani wa qiyasan ala tartibil wajib fi arkanis shalah. Nah, jadi makna daripada ini bahwasanya tidak bisa, kata Imam Syafi'i. Kesimpulannya Pak, ya saudara diterjemahkan semua. Kesimpulannya kata Imam Syafi'i, li'annal ayata bayanun lil wudu'il wajib. Nah, di sini ayat sudah jelas menunjukkan bahwasanya wudu itu hukumnya wajib bidalilin annahu lam yazkur fiha syai'an minas sunan. Karena pertama beliau mengatakan bahwasanya ayat tersebut tidak berbicara sunnah. Tidak ada. Jadi berbicaranya hanya berbicara wajib. Ayat perintah wudu itu loh Pak. Kan tidak ada perintah sunnah di situ. Nah, jadi perintah sunnah itu hanya bisa kita didapati di dalam hadis. Jadi Al-Qur'an hanya memerintahkan saja. Jadi perbuatannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan. Makanya Al-Qur'an dan hadis itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an? Ya harus dengan hadis. Makanya ada tafsir namanya Ibnu Katsir, sudah diterjemahkan itu. Ya, ada di Gramedia, ada tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu hebatnya begini Pak. Al-Qur'an kemudian ditafsirkan dengan hadis. Dia bukan pemahaman, bukan. Tapi Al-Qur'an kemudian tafsirnya hadis. Jadi Quran hadis begitu. Jadi intinya begitu. Ada juga nanti Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Hebat ya. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang mengarangnya ulama dari Shinggiti. Shinggiti itu dari Afrika. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ada juga yang campur tafsir itu, kayak tafsir Baghawi, tafsir Sawi, tafsir Kasyaf, banyaklah, tafsir Fakhrul Razi. Ada nanti berbicara tentang metafisika, apa semuanya itu ada. Nah, tergantung nanti siapa muallifnya. Nah, yang dominan orang sering menggunakan, ya, kalau untuk pemula yaitu tafsir Jalalain, namanya tafsir Jalalain. Nah, kemudian diperkuat dengan Sawi, biasanya Imam Sawi atau tafsir Ibn Katsir. Kalau orang-orang dari kalangan Muhammadiyah itu menggunakan tafsir Ibn Katsir. Karena mengapa? Karena mengambil Al-Qur'an dan hadis. Jadi dia Quran, hadis, semuanya 4 jilid itu isinya tafsir Al-Qur'an. Tebalnya sama-sama segini tebalnya. Jadi Al-Qur'an hadis. Nah, itu pun sudah diterjemahkan. Nah, jadi masalahnya ini masalah penafsiran ayat, sehingga timbullah satu perbedaan. Kemudian wa in ghasala adahu walau yaghtasala muhdisan hadasan asghara faqad biniyatil hadas aw nahwi fal asah annahu syafi'iyyah wa fi taqdirihi anna ra'yul qailaini bi tartib aula. Nah, lalu kesimpulannya dari mana pemahaman ini? Beliau mengatakan, yang punya kitab ini Dr. Syekh Wahbah Zuhaidi mengatakan anna ra'yal qailina bi tartib aula. Beliau mengatakan sesungguhnya pandangan daripada ucapan-ucapan yang ada ini, baik Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanabilah, beliau mengatakan bi tartibi aula. Tertib itu lebih diutamakan. Jadi limuwadhabatin nabi qaulan wa fi'lan, karena sama sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat para sahabat melihat wudhunya Nabi itu sesuai dengan Al-Quran, tertib. Tidak tidak pernah Nabi itu wudhu kaki dulu baru muka,
muka dulu, kemudian kaki, baru tangan, setelah tangan baru mengusap. Tidak pernah. Jadi setiap para sahabat meriwayatkan hadis sama, Nabi tetap melakukan sesuai dengan perintah Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Hanabilah lebih kekeh untuk memperkuat bahwasanya dimasukkanlah tertib ini menjadi wajib. Makanya yang pertama niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian rambut, kemudian kaki, kemudian terakhir tertib. 6. 4 diambil dari Al-Quran, 2 diambil dari hadis. Niat diambil dari hadis, tertib diambil dari hadis. Nah, kalau mencari tertib di dalam Al-Quran tak dapat. Enggak dapat. Mana tertibnya? Enggak dapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalimat per kalimat. Nah, itulah yang dibahas oleh para a'imah, para imam-imam. Dengan Allah meletakkan kalimat tersebut, maka Allah menginginkan wudhu itu tertib. Nah, sesuai juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di sini dikatakan, wa kaunul waw la yatadi tertib sahih musallam bih, lakin zalika inda adamil qara'in adalah ala iradati tertib wal qara'in dal alaihi katsirah. Nah, menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanabilah, ini cakep nih, bantahan daripada Imam Syafi'i dan Imam Hanabilah. Beliau mengatakan, jika seandainya Imam Malik dan Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan tertib itu tidak wajib dengan alasan karena Allah menggunakan kalimat waw, kan begitu. Waw ini kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala menggunakan waw dan mereka memaknai, dan itu bukan satu perintah yang wajib, oke, kata Imam Syafi'i, enggak apa-apa, saya bisa terima. Lakin zalika inda adamil qara'in, tapi disyaratkan tidak ada dalil yang lain yang bisa menunjang kalimat ini. Kalau seandainya ada dalil lain yang bisa menerangkan tentang ayat ini, maka waw di situ, wawnya batal untuk menjadikan waw itu adalah waw yang kalimatnya sunnah. Menurut Imam Syafi'i, beliau katakan nggak bisa. Karena mengapa? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu wudhunya secara berurutan. Maka waw di kalimat itu bahwasanya adalah waw penyambung, dan kalimat tersebut diperkuat oleh hadis Nabi SAW bahwasanya wudhu itu wajib tertib. Nah, kalau seandainya tidak ada hadis yang menjelaskan tentang wudhunya Nabi, oke, kata Imam Syafi'i, tidak apa-apa, boleh saja diputar-putar kaki dulu, apa ke semuanya terserah. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hanabilah tidak bisa, karena kuatnya ada penunjang bukti-bukti yang lain, diantaranya wal qara'in adalla alaihi katsirah wa hiya al muwadhabatu minan nabi wa sahbihi. Sekarang kita lihat bagaimana cara wudhunya Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Semua para sahabat meriwayatkan wudhunya Nabi itu sesuai dengan Al-Quran. Artinya Nabi tidak pernah, sekali lagi, Nabi tidak pernah wudhu itu kacau balau, tetap sesuai dengan Al-Quran. Nah, disinilah Imam Syafi'i mengatakan, oh, tidak bisa. Tetap walaupun tidak menggunakan waw, walaupun dia harus, katanya kalau dia wajib harus menggunakan kalimat summa, tidak. Dia tetap maknanya wajib karena ada penunjang dalil-dalil yang lain untuk memperkuat daripada pemahaman Al-Quran ini. Siapa? Yaitu riwayat daripada para sahabat, di mana Nabi dan para sahabat-sahabat sekalipun mereka berwudu dalam keadaan tertib. Nah, itulah pemahaman daripada a'immatus Syafi'iyah bahwasanya wudu tersebut diambil menjadi 6, bahwasanya tertib itu diambil daripada pemahaman Al-Quran dan hadis, dari hadisnya Nabi SAW. Kemudian an-niyah, niat diambil dari hadis. Sempurnalah pemahaman daripada
arkanul wudu atau fardu-fardu wudunya kita menjadi 6. Kalau ditanya dari mana 6 tersebut, 4 diambil dari Al-Quran, kemudian 2 diambil dari hadis. Nah, di sini bahwasanya Al-Imam Syafi'i menggabungkan antara Al-Quran dan hadis. Dan Imam Syafi'i juga memahami Al-Quran dengan pemahaman daripada ahadisun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam pandangan ini semuanya betul dan benar. Artinya tak boleh gak kita bilang yang sana salah. Ini hanya kita mengkaji. Lalu terakhir dikatakan di sini, wa tartib matlubun bainal faraid wa la yajibu tartib bainal yumna wal yusra. Tapi tidak diwajibkan mana kanan mana kiri. Enggak. Jadi tertibnya tidak wajib dia kanan mana kiri. Jadi misalkan antum mau wudu kiri dulu. Boleh? Boleh. Enggak jadi masalah. Tapi menghilangkan sunnah. Nah, kita kan bicara hukum dulu. Nanti bicara hukum baru bicara hadis. Apakah orang yang wudu mendahulukan kiri itu tidak boleh? Boleh-boleh saja. Boleh. Tapi dia khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Dia terjerumus dalam satu kemakruhan. Karena perintah Nabi adalah ibda'u bima bada Allah bi. Jadi ibda'u biyaminikum. Mulailah sesuatu itu dengan kanan. Apapun bentuknya kanan. Nah, jadi sama Pak. Kita kalau makan gitu, itu yang kita dahulukan itu kanan dulu. Sampai ngatur itu pun kita mutarkan itu dari kanan. Para habaib mengatakan, bagaimana jika seandainya di kanan ini anak kecil, di sebelah ini orang tua. Nah, kita mau ngasih makan nih. Kalau kita dahulukan kanan budak kecil, kiri orang tua. Nah, bilang saja sama anak kecil untuk izin diberikan kepada yang kiri. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi inti kan masih kecil, abang lo ya. Inti kan kita kan masih muda, kan? Kita dulu kan orang tua ya. Nah, minta izin dulu sama dia, baru putar ke sini. Nah, itu adab dalam makan. Kalau kita dulu di Darul Mustafa di Habib Umar itu makan tuh 8 orang. Umpannya besar, 8 orang. Jadi kalau makan itu tidak boleh memulai kecuali yang paling tua dulu. Nah, siapa yang paling tua, dia yang memulai. Kalau yang tua belum mulai, yang muda tak boleh mulai. Tapi permasalahannya tak ada yang ngaku tua. Nah, begitu. Ayo mulai kata dia. Ayo, yang tua. Man asyakh minna kata dia. Siapa yang lebih tua daripada kita nih? Tak ada dia. Ente lah. Ente gak tua kata dia. Dia tak ada yang ngaku. Tak ada yang semua ngaku muda semua. Sampai sekarang Pak ya. Semua kita tuh ngaku muda. Padahal udah ngilu-ngilu, udah apa semuanya, udah nampak apa semuanya. Tapi subhanallah tak ada yang mengaku tuh. Tak ada yang ngakunya muda terus. Kan gitu. Lalu di sini dikatakan kalau seandainya mendahulukan kiri dan kanan boleh-boleh saja, tapi yukhalifu sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Li anna makhrajuhuma fil Qur'an wahid. Qala ta'ala wa aydiyakum wa arjulakum. Wal fuqaha yu'adduna al-yadaini udwan wa rijlaini udwan. Karena para ulama itu fuqaha di antaranya mereka menganggap tangan ini satu. Jadi satu bagian. Jadi kalau mau di kiri dulu atau kanan enggak apa-apa karena ini satu. Ya, jadi tidak ada kiri, tidak ada kanan begitu. Sama dengan muka. Antum mau cuci muka mau kanan dulu. Jadi beginilah. Nah, gitu. Baru begini gitu. Enggak, ambil atas gitu kan. Selesai. Ya, jadi menurut pandangan ulama fikih wa aydiyakum wa arjulakum sama, kaki pun semuanya sama.
Jadi mau diputar kanan kiri enggak apa-apa, terserah. Nah, itu pemahaman daripada memahami Al-Qur'annya. Wa rijlan udwan wa la yajibu tartib fil udwil wahid. Kalau seandainya itu anggota itu satu, maka dia tidak wajib tertib. Enggak perlu kanan dulu baru kiri dimasukkan dalam tertib. Enggak. Maksud min qauli Ali wa Ibnu Mas'ud qala Ahmad innama uniya bihil annaya bil yusra qabla al jumlah di anna makhrajuha minal kitabi wahid. Lalu dijelaskan bahwasanya dari kanan dahulu baru ke kiri itu pandangan yang dilihat oleh para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sempurnalah bahwasanya wudhu kita itu sesuai dengan sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para periwayat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana mereka melihat langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tata cara berwudhu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam praktek Pak Ustaz kita melakukannya, apakah kita membacanya itu sebelum membasuh muka, misalnya contoh kita membasuh tangan, mulut, hidung, atau bersamaan setelah kita melakukan membasuh muka? Niat, Pak. Niat. Ya, khusus niat. Niat itu definisinya adalah muqranatun bil fi'li. Jadi bersamaan dengan perbuatan. Jadi ketika air itu kita basuh, maka disitulah niat. Ketika membasuh muka, disitulah niat. Adapun mencuci tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, itu hukumnya sunnah, bentuk zikir saja. Jadi bukan memulai wudhu itu belum dimulai. Artinya di sini ada sunnah-sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah-sunnah. Tapi kan beberapa pandangan yang lain kan tidak. Di antaranya beberapa a'imah mewajibkan untuk membasuh hidung, kan begitu. Nah, kan ada. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak, bahwasanya air yang sebelum muka itu hukumnya sunnah, dan kapan meletakkan niat tersebut ketika membasuh muka. Nah, ketika membasuh muka kita ambil air, ketika sudah nempel ke atas, lalu hati kita yang berbicara, nawaitul wudu'ah liraf'il hadatsil asghari. Ya Allah, saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, selesai. Jadi dia bentuknya di muka. Wallahu a'lam. Bila? Kalau tertib itu di sunnah itu boleh dibolak-balik. Iya. Menurut pandangan yang lain tadi ya. Bukan Imam Syafi'i dia tetap wajib tertib. Kalau menurut enggak. Oh, enggak tertib berarti itu. Enggak tertib. Tapi tidak tertibnya di sunnah. Artinya tidak membahayakan dalam berwudu. Artinya tidak ada hukum sah atau misalkan kumur-kumur dulu baru cuci tangan, atau masukkan naik baru kumur-kumur baru nanti cuci. Ini kan tidak tertib nih. Tidak tertib di dalam sunnah. Nah, ini tidak jadi masalah. Artinya wudunya sah karena bukan sesuatu yang wajib. Orang ditinggalkan dia tak apa-apa, kan begitu. Orang wudu langsung tembak muka aja, tak ada pakai cuci tangan, tak ada pakai nggak pakai kumur-kumur apa semuanya, langsung tembak muka langsung. Oh boleh, tak ada masalah. Sila Pak Haji. Ya. Apakah cukup dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim? Tidak cukup.
kalimat bismillah itu hadisnya begini. Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah. Nanti di riwayat bil hamdalah. Setiap urusan apabila tidak diawali dengan bismillah, maka zibal itu adalah tidak ada berkahnya. Jadi tidak ada berkahnya. Jadi setiap sesuatu itu harus diawali dengan bismillah. Tapi bismillah ini bukan niat daripada wudu, karena niat kita dalam ibadah itu berbeda-beda. Haji berbeda-beda, umroh berbeda, puasa berbeda, dan niat tersebut harus berada di dalam hati. Nah, adapun kalau seandainya ada yang mengatakan cukup dengan bismillah, berarti mungkin salah pemahaman tentang hadis Nabi. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi basmalah. Setiap urusan apabila tidak diawali dengan bismillah, maka urusan tersebut tidak ada berkahnya. Tapi ini perintah urusan. Jadi masuknya segala urusan, kerja, buka pintu, apa kayak semuanya. Apa semuanya lah, namanya juga urusan, karena perintahnya amrin. Kullu amrin dzibalin, setiap urusan. Jadi hadis ini tidak bisa digunakan untuk bentuk mutlak ibadah, nggak bisa. Dia bisa ibadah, dia bisa pekerjaan, kemudian nanti diniatkan ibadah. Nah, jadi segala sesuatu diawali dengan bismillah. Ada cerita Pak dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis karangan Imam Suyuti. Fadilah bismillah. Bismillah itu hebat Pak, bismillah. Kalau ulama tasawuf, bismillah itu nanti ujung-ujungnya berada di akhir huruf titik daripada ba. Jadi nanti diputar ada mimnya, kemudian ujungnya nanti makna daripada seluruh Al-Quran itu ada pada titik daripada ba. Jadi bismillah itu hebat Pak. Bismillah itu sangat hebat sekali. Makanya di situ dikatakan ada istrinya. Istrinya tuh mempraktekkan bismillah. Jadi kalau meletakkan barang, bismillah. Buka lemari, bismillah. Meletakkan duit, bismillah. Tutup lagi, bismillah. Malah bismillah terus. Lalu suaminya bilang begini, wahai istriku, apa kau ini tiap apa-apa semua bismillah? Merisau. Suami ini merisau. Oh, sekali-sekali kau kerjakan nanti. Dikerjakan sama suaminya. Pas meletakkan duit, barang gitu, barang berharga lah di dalam kitab itu, kemudian ditapukkan sama suaminya. Dia udah letakkan, buka lemari bismillah, kayak ini bismillah, letakkan bismillah, bismillah lagi, bismillah, tutup, simpan kunci bismillah. Oh, sekali-sekali ikut tes. Udah diambil sama suaminya, kemudian ditapukkan. Suatu hari besoknya ditanya, "Dek, coba abang mau lihat barang itu di mana ya?" katanya. "Barang yang kau simpan dulu yang titip itu, aku mau pakai," katanya. "Ada bang di lemari," kata dia. Dengan yakinnya. Suaminya bilang, "Udahlah," kata dia. "Barang udah aku tapukkan dah." Jadi pergilah istrinya tadi ngambil barang, bininya ambil kunci bismillah, buka bismillah, buka sorok bismillah, ada barangnya. Bismillah, ini bang, bismillah. Terkejut laki, kata dia, dari mana pula bisa datang pula barangnya? Inilah keajaiban bismillah. Makanya nanti kalau sesekali baca kitab itu, jangan nggak hukum-hukum terus, haram halal nanti pusing kepala. Sekali-sekali nanti kajian. Makanya kajian itu tuh, kita tuh kajian harus ada refreshingnya, gak kajian tuh. Ya, ada yang buat ketawa, harus. Jadi kajian tuh kalau di bab halal haram bapak pusing nanti. Kalau kita ini kan fikih nih, saya kan tak mau, karena saya ngajarnya fikih. Saya tak bisa terlalu melantor ke sana, melantor ke sini, tak pandai saya tuh. Nanti terlalu banyak melantornya, tidak sampai dengan substansial yang kita inginkan. Nah, nanti takutnya begitu. Makanya saya kadang-kadang tak ada mau kalau udah ngajar fikih, ya sudah ngajarnya
ajarnya fikih, babnya halal haram hal itu terus kita hantam kan. Nah, ini kan buat bapak ibu pusing juga nanti. Makanya sekali-kali juga hadir nanti majelis-majelis yang sifatnya santai, tak perlu pikir. Kalau tadi kan saya ajak bapak pikir, bapak ya masih pusing kali. Apa kata Habib No nih? Kata Ustaz No nih, uwau wage summa hage apa? Itu kan pusing tuh kepala tuh. Paling nanti baliknya baru mikir. Kalau sekarang saya rasa masih bingung nggak kayak. Pun tak ada papan tulis nggak saya nak jelaskan. Apa tadi? Tapi intinya aja lah. Intinya paham dengan apa yang kita pelajari. Nah, tadi itu artinya ada pelajaran-pelajaran yang buat refresh, santai, duduk, tenang, ketawa, begitu. Itu Nabi SAW yang ajar. Nah, di antaranya tadi kitab Tanqihul Qaul, penyemangat kita untuk ibadah, Pak. Penyemangat kita untuk ibadah. Nah, di situ nanti barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, nanti hajatnya dikabulkan. Jadi rahasia daripada Bismillah itu hebat. Nah, rahasia daripada Bismillah itu sangatlah hebat. Makanya orang-orang tua kita udah jalan Bismillah. Menguatkan kita. Udah jangan ragu Bismillah. Jadi apa-apa pun kita dengan nama Allah tadi itu. Makanya Nabi katakan kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bil basmalah. Setiap urusan apabila tidak diawali dengan bismillah, maka urusan tersebut nakhisul barokah. Ada berkahnya tapi kurang. Maka awali sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak. Silakan. Adik. Sudah. Yang pertama, ketika kita tahiyat awal bagi tahiyat, apakah menuju itu pada awal tahiyat atau pada mengucapkan hadat? Menjelaskan Ya. Imam Syafi'i jadi begini Pak ya. Nah, kita sudah siap dalam keadaan begini. Ini begini. Tapi kapan diangkatnya? Ketika mengucapkan illallah. Nah, baru dia asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu pandangan Imam Syafi'i. Tapi beberapa pandangan mazhab yang lain ada langsung gini. Langsung dari awal ada langsung dari awal. Tapi kita enggak. Jadi mengangkat itu dalam keadaan illallah. Kalimat karena ketika mengatakan illallah itu langsung ke hati gitu Pak. Makanya dia menggunakan kalimat telunjuk. Kalau telunjuk itu kenanya ke hati. Apa kalau ditunjuk orang ini sakit hati gitu ya. Kau nih, walaupun bos gitu. Kau nih kata dia. Langsung ke hati Pak. Tapi kalau kau nih mana bisa gini. Tak kena ke hati. Maka diambillah ini illallah. Sarapnya ini ada ke hati. Illallah langsung. Aku yakini bahwasanya tak ada Tuhan selain Allah. Nah, di situ. Kalau dibilang boleh ya boleh saja. Saya tegur tak boleh kan karena bab ini ya bukan suatu bab yang membatalkan sholat atau enggak. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak seperti itu. Jadi dia gini, nanti illallah baru diangkat. Jadi pertama diturunkan dulu, nanti baru illallah. Nah, setelah itu baru kita memandang fokus ke jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita sampai terakhir habis. Begitu. Jadi seandainya langsung begini at-tahiyyatul mubarakatus shalawat boleh aja, tak apa-apa. Ya. Tapi lebih baik jangan. Ya. Ambillah pendapat daripada Imam Syafi'i karena di situ ada pentauhidan, ada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Betul-betul kita kuatkan. Illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ibu. Iya. Ya. Ya.
Sedikit lagi selesai, nanti kajiannya selesai, kita langsung praktek nanti. Ya, kita ambil lagi sunnah-sunnah wudhu nanti selesai, nanti kita akan praktek tata cara wudhu sesuai sunnah-sunnah Nabi SAW. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan di masalah itu kita selesaikan dulu tak bisa. Sewaktu kita mau melakukan salat, tiba-tiba tangan atau terpaksa yang barang seperti bukan najis, seperti contoh minyak, minyak bensin atau apa. Lalu kita ingin melakukan salat, apakah dengan minyak yang kita sentuh ini harus kita ulang lagi seperti biasa, atau cukup ulang, atau tidak perlu? Apa cukup memenuhi syarat untuk melakukan salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Intinya sebelum sholat badan kita terkena cairan lah Pak ya. Cairannya dipastikan cairan yang tidak najis. Apabila cairan itu tidak najis, tidak jadi masalah. Artinya sholat aja. Nah, kalau tidak risih, artinya tidak risau, bahasanya tidak risau, ya boleh, silakan. Tangan kita berminyak misalkan, atau tangan orang beroli misalkan, bisa kena oli atau apa kan, boleh, silakan, sholat aja. Dari hukum Pak ya, saya jawab dari segi hukumnya, boleh atau tidak. Kalau menjawab dari segi adabnya, ya kurang adab. Kenapa? Karena kita ingin menghadap kepada Allah, kan begitu ya. Menghadap kepada Allah ya harus dalam keadaan bersih, nyaman, apa sucinya. Ya, tapi kalau dibilang boleh atau tidak, silakan. Boleh saja. Ada lagi? Kalau tidak ada saya teruskan. Silakan. Ya. Wudhu dalam keadaan berbicara sah, tapi makruh. Iya. Wudhu dalam keadaan berbicara, kita wudhu tapi sambil ngomong, sah, tapi makruh hukumnya. Terkecuali kita itu minta bantuan kepada orang yang di sebelah. Misal kita ini wudhu, kemudian di sebelah ini kita ini memerlukan gayung, centong tadi. Mau tak mau kita harus ngomong sama dia kan, pinjamlah centong tuh, aku nak cuci kaki ini misalkan. Nah, udah. Nah, ngomongnya ini tidak dikatakan makruh karena ada sesuatu hal yang kita perlukan. Tapi kalau mutlak sambil wudhu ngomong, habis ini kita kemana yo gitu. Nah, tapi makanya nanti Ibu kita akan pelajari juga nanti sunnah wudhu. Makanya nanti kita praktekkan sunnah wudhunya dengan bacaan-bacaan zikirnya apa semuanya. Kenapa? Agar wudhu kita itu memang betul-betul fokus. Jadi wudhu kita itu betul-betul fokus, dan fokusnya kita diiringi dengan zikir. Nah, kan hilang kalau diiringi dengan zikir itu enak. Misal ketika kita mencuci tangan, kalau hanya sekedar mencuci tangan, misalkan Ibu datang Bismillahirrahmanirrahim, oke? Nah, ketika mencuci ini kan sayang, artinya pikiran kita hilang nih. Dicuci tangan, bersihkan. Tapi kalau seandainya diikuti dengan zikir, enak. Ketika mencuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika cuci, Allahumma faziyadi min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah tanganku ini untuk tidak bermaksiat kepadamu, ya Allah. Nah, jadi kan enak. Sambil mencuci, sambil berdoa. Jadi lisan kita ini selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berwudu. Nanti pas kumur-kumur, kita doa lagi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah lisanku untuk selalu berzikir kepadamu. Kalau gitu lagi. Kemudian nanti masukkan air ke hidung. Bukan hanya sekedar masukkan. Nah, ketika kita membasuh hidung, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkan hidungku ini bau surga. Nah, ini kan enak nih. Jadi ritual kita, ritual wudhu tadi diiringi dengan zikir. Sebelum kita sholat, wudhunya kita itu sudah mendekatkan diri kita kepada
kepada Allah. Makanya para ulama-ulama tasawuf mengatakan sholatmu itu tergantung wudukmu. Kalau wudukmu khusyuk, insya Allah sholatnya khusyuk. Tapi kalau wuduknya sudah kacau balau, lihat sholatnya macam mana nanti. Wuduk mau cepat-cepat, tidak ada sunnahnya yang dia kerjakan, hanya mengambil yang wajib. Artinya sengaja dia tinggalkan, bukan dikarenakan air tak ada atau apa, enggak. Sengaja dia tinggalkan, karena dia sudah tahu hukum, ambil yang wajib ya, selesai. Nah, macam begini bentuk sholatnya macam apa nanti? Tidak khusyuk. Tidak kita mengklaim, tapi dia sendiri yang merasakan. Makanya dilihat sholat itu khusyuk atau tidak dari tata cara wuduknya kita. Kalau wuduknya mantap tadi, nah, kemudian tadi muka. Setelah itu muka. Pas muka kita berniat. Cucian pertama kita berniat. Nawaitul wudu' ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita berdoa. Allahumma bayyid wajhi kama bayyadta wujuh awliyaik wa la tusawwid wajhi kama sawwatta wujuh a'daik. Ya Allah, putihkan mukaku ya Allah ketika aku nanti berhadapan denganmu. Allahumma bayyid wajhi, jangan kau hitamkan wajahku ya Allah sebagaimana kau hitamkan wajah daripada musuh-musuhmu. Kan nanti kita ini ketika di yaumil mahsyar di hadapan Allah, muka kita ini beda-beda Pak. Walaupun di dalam dunia dia putih, tak bisa. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddun wujuh, kata Allah. Hari itu kata Allah, aku akan hitamkan wajahmu dan aku akan putihkan wajahmu. Hari itu kata Allah, itu hari kiamat. Jadi muka kita walaupun putih saat ini ya di dunia, di akhirat nanti tergantung amalia ibadah kita. Dalam keadaan hitam berarti wajah ini adalah wajahnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia putih bersinar, oh berarti dia wajahnya orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam wudu itulah kita meminta kepada Allah. Bayangkan Pak, dalam wudu sehari kita wudu itu 5 kali, berarti sehari juga kita berdoa kepada Allah. Selama hidup kita berdoa seperti itu, masa iya Allah tak kabulkan kita? Nah, kan gitu. Kemudian mengusap rambut. Ketika rambut, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku ini untuk disentuh oleh api neraka. Kemudian telinga, Allahumma ja'alna mimman yastami'una qaulah. Ya Allah, takdirkan telingaku ini untuk mendengarkan kebaikan, fayatbi'una ahsanah. Kemudian setelah aku dengarkan, aku kerjakan. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi habis itu lepas, atau habis mendengarkan, habis itu kritik. Ini bukan telinga-telinga yang bagus nih. Telinga-telinga untuk mendengarkan aib orang lain namanya. Tapi kita ingin telinga ini mendengarkan kebaikan, dan kita bisa melakukan kebaikan tersebut. Terakhir, ketika kita mencuci kaki, kita akan katakan kepada Allah, ya Allah, Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tazidu fihi al-aqdam. Ya Allah, mantapkan kakiku ketika nanti menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Karena kan kita tak tahu terpleset atau tidak. Oh iya, tangan. Iya, tangan. Ketika tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyaminih wa asibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah buku itu nanti ketika aku menerimanya dengan tangan kanan. Orang ketika menerima buku catatan amal dengan tangan kanan berarti ahli surga, Pak. Ya. Apabila menerima buku dengan tangan kiri, maka kita katakan kepada Allah, ya Allah, Allahumma la tu'tini kitabi biyasiri wala min wara'i zahri. Ya Allah, jangan takdirkan aku menerima buku dengan tangan kiri atau dari belakang punggungku aku menerima catatan amal. Ketika apa? Itu gambaran, gambaran tangan kanan. Tapi kalau udah diambil sudah dipakai belakang begini, alamat dah tuh. Alamat api di neraka. Jadi bentuknya menerima dengan tangan kanan. Karena itu isyarah, Pak. Isyarah ini ahli neraka atau tidak. Kalau kata Allah, terimalah buku ini dengan tangan kanan. Nah, udah, tangan kanan kita akan bergerak. Tapi bisa kita gerakkan begini, itu Allah yang menggerakkan. Wallahu a'lam. Itu nanti kemudian setelah itu berdoa. Kan gitu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kalau bisa ditambah lagi dengan bacaan alam nasyrah laka sadrak, kemudian ditambah lagi dengan inna anzalnahu fi
Lailatul Qadar. Oh, banyak sekali doa-doa yang bisa apa kata Nabi SAW, bila orang berdoa setelah berwudu, maka terbukalah langit Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan mengabulkan doa daripada doa kita. Itu wudu. Ya, ini kalau udah kita berwudu seperti ini, maka tenang. Salatnya pun akan nyaman. Buktikan saja. Buktikan ketika kita wudu dengan melaksanakan sunnah-sunnah. Tapi untuk melaksanakan sunnah-sunnah harus wudunya lama. Tak bisa wudunya sebentar. Ya, perlu lama, bisa 10 menit wudunya. Kan pelan wudunya. Nah, kalau dipraktekkan di sini sambil antri pula, udahlah komat, antri, kita nak mempraktekkan itu, ngamuk orang di belakang. Yang sedang nggak kau ni, kata dia kan. Aku lagi mengerjakan sunnah-sunnah nih, bilangan dia. Sunnah-sunnah itu, Pak, kata dia, kalau bapak tak ada terlambat, kok udah terlambat macam gini, ambil yang wajib ya, kata dia. Kan begitu. Ya, itu kalau budak pondok paling ngamuk dia. Aduh, budak mempraktekkan sunnah. Oh, dah komat nih. Nggak kita komat nih asal terlambat sembahyang, kena pukul. Kena geseran dia. Mau, kata dia. Tak ada cerita, kena keduk dia. Kau pegang kata udah. Lama. Oh, dia lama. Kau kalau mengerjakan sunnah-sunnah, bukan udah komat. Kau udah komat, ini orang udah cepat, kita ambil yang wajib, kata dia. Oh, sebelum masuk waktu 15 menit sebelum azan, akan nyaman. Ini udah Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah. Bapak mau praktekkan ini, sembahyang selesai, bapak pun bawa habis selesai wudu. Jamaahnya tak dapat hanya karena ingin mengejar sunnah-sunnah. Hilang pahala dapat sholat berjamaah. Jadi ya kalau mau praktekkan hal ini ya harus dalam keadaan waktu yang sangat luang. Allah alam. Ya, Bu. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam praktek itu saya pernah melihat hamba Allah mengambil itu. Jadi antara dia mengambil itu teman-teman. Jadi waktu temannya datang, yang satu ini lagi ngambil itu, ditanya, kapan kau datang? Jadi yang ngambil duduk ini lama juga dia menjawab, saya mendengar. Jadi saya pikir mungkin yang satu mungkin belum tahu ilmunya, seperti dia baru belajar, yang satu mungkin tidak tahu. Tapi dia sempat menjawab, yang ngambil duduk. Dia bilang, kau nggak tahu saya aku ngambil duduknya. Jadi seolah-olah dia memperingatkan kawan. Tapi dia tidak meneruskan itu. Mungkin yang dikasih tahu langsung enggak ngomong lagi. Itu apakah masih masuk golongan makruh dengan niat yang mengambil wudhu tadi? Oh, ngomong tadi itu. Oh, tidak apa-apa. Artinya kita peringatkan dia, kita dalam keadaan berwudhu. Enggak apa-apa. Biar tidak terlalu panjang ngomong. Nanti dia panjang ngomongnya, selesai urusan kita wudhu nanti. Allah alam, Bu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi diskusi kita, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.